kasus Bjorka ini sebenarnya lu dapat orderan gak sih kayak dari pemerintah? Mereka ngehubungin lu? Sebetulnya database yang sekarang rame itu sudah ada di forum sebelumnya dan formatnya itu sama. Jadi gue bisa ini kemungkinannya Bjorka itu reseller. Reseller dalam artian berarti itu bukan database yang dia hack sendiri. Setelah memang itu valid, BSSN bakal memberikan reward. Tapi yang dikasih rewardnya itu cuma berupa sertifikat penghargaan dan merchandise. Merchandise? Iya. Merchandise apa? Baju, t-shirt? Iya. Oh, serius beneran? Serius. Oke. Aduh, gue bingung openingnya gimana, tapi jujur aja ini adalah podcast yang pertama setelah gue berhenti dari podcast yang lama. Dan ini adalah ruangan kamar jadi podcast. Untuk bintang tamu yang pertama nih spesial banget. Berarti gue pertama banget nih bang. Iya, pertama banget nih di sini. Beruntung banget berarti. Alhamdulillah, gue sih yang beruntung bisa ngajak lo ke sini. Bro, gue gak nyangka sih. Tadi sebelum kita podcast gue sempet ngobrol sama lu. Karena yang gue lihat di TV-TV kan orangnya kayaknya lu tuh tertata gitu ya. Iya. Ternyata masih bisa diajak. Masih oke lah gitu. Masih bisa ngobrol. Asik orangnya. Seru. Apa kabar men? Alhamdulillah baik. Putra Aji. Putra, ya lu udah pasti tahu lah kenapa gue ajak lu hari ini di kamar Jerry, ya kan? Seputar hal yang sedang viral-viralnya dan sedang rame-ramenya dibahas gitu. Tapi sebelum kita mengarah ke sana nih, gue jujur aja gue penasaran nih dengan sosok lu nih. Iya. Lu tuh terkenal awalnya tuh tahun 2019. 2019. Pakai baju SMP ya, Bro? Iya, itu kalau nggak salah itu umur 15 dan masih sekolah kelas 2 SMP kalau nggak salah deh. Gokil. Gokil. Dan yang ngebuat lo meledak banget karena umur lo yang masih muda. Betul. Mungkin Dan yang lo tangani adalah website NASA ya. NASA. Itu apa sih? Ajang sayembara kah atau? Kebetulan waktu itu NASA itu baru menyediakan yang namanya program bug bounty. Jadi program bug bounty itu kayak kasarnya kayak sayembara gitu loh. Oke. Jadi setiap ada bug hunter yang menemukan celah keamanan di situs NASA, ini bug hunter itu bisa report ke NASA. Oke. Nah, si NASA itu akan memvalidasi temuan dari bug hunternya gitu. Nah, kalau misalnya temuan dari bug hunter valid dan impactnya misalnya kritikal, contoh bisa masuk server atau nggak bisa ngambil database, itu kan masuknya impact kritikal gitu. Nah, biasanya dari NASA itu bakal memberikan rewards menyesuaikan impactnya gede atau kecil gitu, low atau kritikal gitu. Iya. Biasanya rewardnya itu bisa berupa uang atau sertifikat dan juga merchandise atau Hello Fam juga gitu. Dan di saat itu yang lo dapat? Ya dapat rewards lah gitu. Woi, dia gak mau ngasih tahu, berarti besar banget nih. Canda men. Ada kesempatan bisa bergabung dengan mereka gak sih kalau misalkan jadi bug bounty gitu? Iya betul sih. Bisa juga. Yang penting kita harus belajar juga untuk melakukan yang namanya penetration test gitu. Nah kebetulan kan gue juga selaku CEO dan founder dari Cybertrend ID gitu. Nah buat kalian yang buat mau nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa. Men, bebas men. Gue support orang-orang kayak lu bro. Siap. Anak muda kayak lu. Jadi cybertrend.id itu adalah platform untuk belajar terkait cybersecurity. Jadi untuk masyarakat yang mau belajar untuk hacking atau IT security atau cybersecurity bisa akses website cybertrend.id gitu. Dan juga instruktur dari kita itu sudah bersertifikat internasional gitu. Berarti kalau misalkan teman-teman tertarik bergabung ke situ, betul. Ya otomatis kesempatan untuk bekerja di perusahaan-perusahaan seperti NASA misalnya atau apa itu mungkin kemungkinan bisa lah gitu. Kesempatannya lebih terbuka ya. Lebih murah lah di Cybertrend ID gitu. Caranya gimana men? Ngikutin petunjuk dari website aja sih. Jadi di situ udah ada keterangan kalau mau daftar bakal dikasih arahan lah gitu. Baik. Nanti gue minta website ya, gue taruh di deskripsi siap. boleh Thank you. biar klik ya. Tapi ini kan gini,
mungkin kalau misalkan kita langsung ngebahas ajakan ke teman-teman buat gabung, mungkin teman-teman bakal mikir, oh gabung ke situ biar kerja di NASA, oh biar kerja di perusahaan. Kayaknya apa ya, kayak orang-orang mikirnya ke arah kaku banget gitu. Apalagi yang mungkin yang masih teman-teman masih muda-muda, pasti mikirnya Putra Aji ngapain sih umur 15 tahun langsung ngehack gitu. Ngegame aja kali lebih santuy gitu kan. Atau lo jadi gamers YouTuber gamers kali duitnya juga banyak, gak perlu ke NASA misalnya gitu ya. Nah, gue pengen nanya nih. Mungkin ini bakal menjadi suatu daya tarik juga buat teman-teman di rumah yang masih muda, bisa jadi kayak Putra Aji. Ketika lu berhasil ngehack, itu ngehack gak sih? Iya, ngehack lah ya, ngehack situsnya NASA. Betul. Bagaimana tanggapan teman-teman lo di sekolah? Yang pertama mereka lebih, gua kan dulu pas belajar itu memang nggak pernah cerita-cerita ke teman deket gua, bahkan orang tua gua nggak tahu kalau gua punya kemampuan kayak gitulah gitu. Nah kebetulan kerentanan yang gua temukan di situs NASA itu ada namanya jenis kerentanan itu remote code execution, di mana attacker bisa melakukan memberikan perintah ke server NASA gitu. Dan dampaknya itu masuknya kritikal sih gitu. Iya, yang lu cerita tadi ya. Betul. Nah terus ketika boom nama lu naik nih, teman-teman di sekolah gimana? Responnya dia kayak anjir kok Putra bisa gitu. Iya. Oke. Padahal gue gak pernah cerita gitu. Iya, gokil nih gitu ya. Dan yang tadinya pernah gak sih lo di tahap dulu diremehin sebelumnya? Alhamdulillah sih selama ini nggak pernah ya. Alhamdulillah. Apa itu setelah mereka tahu lo itu adalah seorang hacker, apa sebelumnya? Dari sebelumnya memang enggak ya. Dari SD lah gitu sampai sekarang gitu. Alhamdulillah. Syukurlah. Berarti Putra ini dapat support dari lingkungan juga, keren gitu ya. Betul. Nah terus cewek-cewek yang tahu, waduh gimana tuh? Cewek-cewek yang tahu anjir ini hacker nih. Ada gak sih dampaknya? Ya dampaknya mereka ya support lah gitu. Support ya. Oke, nah jadi menurut gue nih ada salah satu hal yang mungkin mendorong kalian untuk mau jadi kayak Putra Aji juga, gabung ke cybertrend.id gitu. Betul. Ya dampaknya ke lingkungan juga, lingkungan jadi lebih gimana gitu ke kita ya, lebih wah ini orang bukan orang sembarangan, ini orang punya ilmu gitu. Kayaknya itu adalah sebuah salah satu dorongan juga ya. Betul. Supaya teman-teman juga mau belajar. Terus kalau misalkan memang tertarik langsung ke website itu. Bahkan banyak loh kayak misalnya anak-anak bug hunter dari Indonesia terus menemukan celah keamanan di perusahaan swasta terutama di Indonesia gitu. Kalau misalnya dampaknya kritikal biasanya perusahaan itu bakal memberikan kesempatan buat kerja bareng di perusahaannya gitu. Wah, itu sih menarik banget tuh. Dan juga serunya di IT dan terutama gue sebagai cyber security dan IT security kerjanya bisa di mana aja gitu. Jadi work from anywhere lah gitu. Ini sih seru sih. Ini sih yang pengen gue tanya banget nih. Gue tuh sering nonton film-film tentang hacker, terus juga orang-orang nge-carding itu masuk hacker ya? Cracker dia. Cracker. Hacker itu yang baik, cracker itu yang jahat. Benar gak sih? Gini. Kan banyak banget ya masyarakat kita yang stigma hacker itu lebih ke negatifnya gitu. Benar-benar. Sebenarnya itu hacker itu jadi ada beberapa jenis. Secara umum yang dikenal itu ada 3 jenis. Yang pertama itu namanya white hat, yang kedua black hat, yang ketiga grey hat. Nah, yang pertama itu white hat adalah kegiatan atau aktivitas yang lebih positif seperti membantu perusahaan dari segi keamanannya dan melindungi sistem. Kalau yang kedua itu black hat itu sebaliknya, jadi lebih negatif lah. Kayak misalnya merusak sistem, merugikan perusahaan, digitalnya gitu ya. Kalau yang ketiga itu grey hat itu lebih tergolong abu-abu. Jadi itu adalah gabungan dari white hat dan black hat. Gitu. Jadi untuk peretas grey hat itu bisa melakukan hal positif dan negatif gitu. Ibaratnya kayak dia nyiptain penyakit terus dia nyiptain obatnya juga gitu. Iya, kayak gitulah. Dia nyiptain virus terus dia bikin antivirus. Betul. Oke. Ini nih yang gue pengen tanyain nih, yang lu bilang tadi ya, lu bisa work anywhere ya? Iya, betul. Nah, ketika gue nonton film kan, misalkan ada satu cowok gitu, dia ngehack di mana gitu, terus tiba-tiba dia udah berada di Brazil, terus tiba-tiba ada di Bali, ada ini. Itu nyata gak sih, bro? Yang kayak gitu-gitu? Nyata sih. Kita kalau misalnya kerja sebagai IT, benar itu
ada istilahnya work from anywhere, jadi bisa kerja di mana aja. Asal kita ada jaringan lah, bawa laptop lah gitu. Penting ada sinyal, ada sinyal, ada laptop. Iya, itu udah cukup banget lah buat melakukan aktivitas di online lah gitu. Online, iya. Berarti itu kisah nyata ya bro ya. Bener sih. Di dunia ini ada yang kayak gitu ya. Gitu. Misalkan kayak gue ketemu bule-bule di Bali gitu, terus gue lihat gila nih bule lama banget tinggal di Bali dan dia nggak kerja. Bisa jadi kerja tapi kayak gitu ya. Gila, gokil sih, gokil. Dan lu sekarang sedang berada di level itu. Iyalah. Iya. Jadi ya kerja di mana aja lah gitu. Kerja di mana aja. Bisa ya. Tapi untuk sekarang kan lo ini masuknya ke dalam hacker white hat. Betul. Karena lo bekerja untuk membantu perusahaan dari segi keamanan sibernya gitu. Oke. Perusahaan yang lo tangani sekarang Indonesia, luar negeri, di mana? Jadi gue alhamdulillah selain gue sekolah gue dikontrak di beberapa perusahaan swasta dan juga perusahaan asing. Wow. Dan gue ngambil side job juga sih kayak project-project lain gitu. Yang lo handle sekarang swasta apa pemerintah juga? Ada, tapi kalau dari pemerintah mungkin project aja sih gitu. Oh, nggak langsung di hire kayak? Enggak sih. Alunya yang nggak mau, pemerintahnya yang nggak nawarin, apa gimana? Mungkin guanya kali belum tertarik kali. Tapi pernah ditawarin untuk kayak in-house gitu? Pernah. Oh iya. Oke. Dan itu jadi pertanyaan gue juga dari kemarin bro. Gue tuh udah nyebut nama lu tuh udah sampai 3 konten apa? Iya, 3 konten banget sih. 3 konten dia tuh selalu gue sebutin namanya. Kalau udah seputar hacker gue selalu Putra Aji gitu kan. Dan gue sempat bikin statement tapi gue cut gitu ya. Gue potong dari salah satu konten gue. Gue bilang gini, ini seandainya ya pemerintah ini memberikan wadah kepada orang-orang seperti Putra Aji, karena gue yakin banget orang-orang kayak lu ini nggak satu. Pasti banyak gitu. Bener. Dan orang-orang kayak lu ini diberikan, maaf ya, bukan berarti kita selalu melihat ke arah materi, tapi menurut gua kayaknya kalau lu akan kalau orang-orang kayak lu ini dihargai benar-benar kayak siapa yang di luar negeri, Rusia, Maxim apa gitu. Pokoknya ada namanya Maxim gitu. Dia itu sampai dilindungi negara dan gila tajir mampus, bro. Sampai beli apa tuh dia? Lambo. Iya, beli Lambo, Ferraris gitu-gitu kan. Menurut gua kayaknya orang-orang kayak lu ini pantas sih pemerintah support tuh sampai ke situ. Ini pemikiran gue sebagai anak muda aja ya. Karena kalau ya orang-orang seumuran kita apalagi yang mau dicapai sih bro, kita pengen punya sport car mungkin, pengen punya apa mungkin gitu kan. Gue sampai mikir kayak gitu nih. Ternyata hari ini gue mendapatkan jawabannya bahwa kalau ternyata lu justru yang tidak mau ya. Bukan nggak mau sih, tapi mungkin belum ada kemungkinan kedepannya bisa gitu. Oh berarti suatu hari ya? Iya benar. Suatu hari bakal gitu ya. Oke, aduh gue deg-degan sih kalau misalkan masuk ke arah-arah pertanyaan-pertanyaan yang serius. Dari tadi kita kayaknya agak soft, bercanda-bercanda. Iya. Setelah lo ngehack NASA, apa yang terjadi setelah itu? Banyak sih ya dari pemerintah kontak gue buat kerjasama, terutama untuk apa ya, lebih ke membantu dari sistem keamanannya sih gitu. Iya. Berarti di saat nama lo besar gitu di saat itu ternyata orang-orang baru sadar, oh ternyata kita punya nih Putra Aji dan lo banyak dihubungin orang waktu itu ya. Benar. Dan itu titik awal dimana akhirnya lo kebanjiran job tuh. Iya, alhamdulillah sih waktu itu. Gokil. 15 tahun bro. 15 tahun. Gokil. Sebenarnya nih orang kayak lu ini banyak gak sih di Indonesia? Gue yakin banyak sih. Banyak banget pasti. Tapi mungkin mereka low profile aja gitu. Iya ya. Dan pasti banyak yang lebih jago dari gua gitu. Oke. Di atas langit masih ada langit. Betul. Terus si bro kita yang lagi dibicarakan di Indonesia sekarang yaitu Bro Bjorka. Wah, biar akrab aja nih, biar gak dihack nih gue nih. Bro Bjorka ini sebenarnya dia sudah lama terkenal gak sih di dunia kalian? Kalau dari apa namanya, lingkungan gua, dia sebenarnya udah lama lah gitu. Oh iya?
udah lama, tapi mungkin ada momen atau lagi ada isu-isu yang panas di Indonesia, jadi rame gitu loh. Oh jadi dia ini udah lama sebenarnya, udah lama eksis. Iya, bahkan kan yang sekarang lagi rame, yang beredar di internet itu kan ada forum namanya Bridge.to gitu. Iya ya. Jadi sebelumnya udah ada forum dark web juga untuk memperjualbelikan data gitu. Nah, sorry, Bridge.to ini termasuk dark web juga tuh? Dark web juga. Oh itu dark web, oke. Kayak marketplace-nya lah, tapi isinya data-data gitu, database gitu. Oke, karena selama ini gue tuh sering membahas tentang dark web, tapi gue nggak tahu apa itu dark web. Jujur. Dark web itu luas banget sih. Luas ya. Iya. Dan untuk masuk ke situ ribet nggak sih? Tergantung, kan ada yang namanya domain.onion. Nah buat aksesnya itu memerlukan beberapa tools tertentu gitu buat ngebuka situs dark webnya gitu. Toolsnya fisik, aplikasi? Aplikasi sih. Aplikasi. Dan nggak semua orang tahu. Mungkin bisa sih kalau misalnya kita belajar di Google, banyak sih sebenarnya buat akses website dark web gitu. Ilmu baru tuh. Ilmu baru. Oke, kita lanjutin. Nah terus jadi sebelumnya itu udah ada forum dark web, singkatnya gue singkat aja jadi RF gitu. RF. Nah isinya itu ya database yang dijual gitu. Nah itu orang udah main di situ sih sebenarnya gitu. Okay. Nah waktu itu situs forum RF itu di resize atau di apa ya bahasanya, diblokir lah dari oleh Interpol. Iya, jadi diblokir. Oke. Jadi waktu itu rame juga sih di beritanya. Jadi forum dark web itu ditangkap ownernya. Oh, ownernya langsung ditangkap. Iya. Pemilik situs itu. Iya, yang ngasih wadah lah. Yang ngasih gitu. wadah. Asalnya dari mana? Negara luar sih. Negara luar. Lo lupa spesifiknya apa lah ya gitu ya. Oke. Terus. Nah, jadi yang gue pengen bahas itu kan banyak banget ya netizen. Wah, Bjorka itu pahlawan gitu. Menurut gue itu kurang tepat aja gitu. Kenapa tuh? Karena kan database-nya itu kan data pribadi. Yang berdampak itu kan bukan yang merugikan yang dirugikan kan bukan dari lembaganya, tapi kita masyarakat juga kena dampaknya gitu. Dan data itu kan dijual, pasti ada yang beli. Nah itu orang yang beli data kita nggak tahu buat apa gitu, entah buat disalahgunakan atau buat penipuan online. Iya. Macam-macam lah gitu. Dan juga sebetulnya database yang sekarang rame itu sudah ada di forum sebelumnya dan formatnya itu sama. Jadi gue bisa ini kemungkinan ya Bjorka itu reseller. Kenapa gue bisa bilang begitu? Database yang dibeberkan yang di internet itu kan Bjorka itu ngebocorkan data KPU, terus IndiHome, DataBin gitu. Nah di forum sebelumnya udah ada yang ngejual data kayak gitu. Dan persis. Ya formatnya sama dan usernya beda aja gitu. Nah ini kemungkinan aja ya Bjorka itu reseller gitu. Reseller dalam artian berarti itu bukan database yang dia hack sendiri. Tapi ini kemungkinan juga ya. Kemungkinan ada beberapa database yang dia pure hacking gitu. Jadi dikombin dengan beberapa database yang dia beli dari hacker lain. Iya benar. Dan ini kemungkinan ya. Baru kemungkinan. Kecurigaan lu. Iya, baru asumsi lah. Asumsi gitu. Ya. Dan gue setuju banget ini dengan statement lu yang sebelumnya yang lu bilang seharusnya kita tuh tidak semerta-merta senang menganggap Bjorka pahlawan gitu ya. Karena yang dibongkar data kita. Benar. Dan geng, ini udah mau 2024 bro. Itu udah serem. Iya, sebentar lagi bakal ada pemilihan presiden. Iya. Yang mana ini membutuhkan data kita sebagai pemilih gitu ya. Kita buat nyoblos. Kalau kalian golput, jangan kalian pikir kalian bener-bener golput. Data kalian yang sudah bocor itu bisa digunakan untuk seolah-olah kalian memilih salah satu calon si presiden itu gitu. Bisa jadi kayak gitu, dimanfaatkan untuk itu. Bisa. Yang jadi pertanyaannya,
data yang dijual, siapa yang beli ya? Sebenarnya kita bisa lihat juga ya. Jadi emang marketplace-nya itu persis kayak marketplace yang di Indonesia yang legal lah gitu. Oh iya. Nah, di forum itu kalau misalnya kita ngebeli data, kita bisa ngasih reputasi. Reputasi itu Ke si penjual. iya, Oke. makanya kan di user Bjorka itu reputasinya bagus gitu. Nah kan persoalan yang sekarang itu banyak yang bilang bahwa database yang dibocorin dari Bjorka itu gak valid gitu. Oke. Logikanya gini aja, kalau kita beli data terus pas kita terima datanya valid nih, kan kita bisa ngasih reputasi gitu. Oke. Dan orang yang ngasih reputasi itu bisa dicek asal negaranya. Kalau itu gue masih belum tahu sih kalau itu. Karena kan kalau misalkan kayak kita marketplace, katakanlah toko ijo. Ya. Toko ijo, ketika kita belanja di toko ijo, kan ada tuh ya review ya, terima kasih gitu. Itu yang lo maksud kan? Iya benar. Iya kan? Dan kita bisa tahu ya orangnya dari mana, biasanya ada nama akunnya gitu kan? Mungkin lebih samaran gitu, dia pakai nick samaran. Nick samaran. Iyalah gitu. Oke, berarti kita nggak bisa ngedetek kayak siapa aja atau dari mana aja negara yang sudah membeli data yang disebarkan oleh Bjorka, itu nggak bisa dicek ya? Bener. Nggak bisa dicek. Tapi kalau sempat gila sih, gue merinding sih sebenarnya kalau bahas ginian nih, soalnya ngarah-ngarahnya ke situ sih. Aduh. Apalagi data itu berbahaya banget sih. Apalagi bisa dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Contohnya inilah kayak apa namanya? Skenario-nya itu kayak mama minta pulsa Ya, gitu. bener. Atau enggak misalnya kita lupa PIN akun banknya gitu ya. Terus kita nelpon CS kan minta itu kan nama ibu kandung, nama ayah kandungnya gitu. Bener, itu. Jadi potensinya itu lebih banyak sih bahayanya gitu. Iya, benar. Gila. Udah gue jadi banyak tahu sih, dan gue lebih banyak tahu lagi di belakang ini sebenarnya. Gak. Canda. Dan gini, Bjorka ini sebenarnya satu apa rame sih? Sebenarnya ini pertanyaan, dan gue pernah menyatakan kecurigaan gue di konten gue. Gue bilang kayaknya Bjorka ini hanya sebuah nama yang hanya sebuah nama atau sebuah payung yang di bawahnya itu ada beberapa hacker. Gue sempat ngomong kayak gitu. Menurut lu gimana? Gue nggak bisa jawab juga sih. Gak bisa jawab. Iya, takutnya yang gue kasih jawaban ini salah gitu. Iya. Iya. Tapi lo punya opini sendiri mungkin? Prediksi juga gak bisa gue jawab di sini mungkin. Oke. Iya. Taruh ya di belakang. Oke, berarti kita nggak tahu ya di belakang ini ada siapa aja. Tapi ada nggak sih orang yang kayak satu nama kayak ini kan Bjorka, tapi ternyata di bawah itu tuh ada beberapa orang yang bekerja, itu ada nggak sih kayak gitu? Banyak. Jadi ada istilahnya itu defacing. Pernah dengar nggak istilah defacing? Belum, gue nggak tahu. Jadi itu emang kegiatannya tuh lebih hal negatif. Seperti kalau misalnya kita, gue sebagai, ini contoh ya. Jadi gue sebagai hacker, terus udah nemu celah keamanan di situs ini. Terus karena dampaknya kritikal, gue bisa masuk server, gue bisa ngubah halaman utamanya. Oke. Itu defacing. Defacing, oke. Nah, banyak banget lah defacer itu punya grup, ada member-membernya gitu, ada di Indonesia. Ada. Ada. Oke. Ada yang lo kenal? Ada lah pasti ya. Gak tahu. Lo sebagai white hat hacker gini, lo sebenarnya berteman gak sih sama black hat dan grey hat sendiri? Mungkin ada ya, tapi mungkin gue nggak ngaja gitu. Oh iya. Ternyata sesama hacker walaupun lo saling kenal di satu forum, tapi lo nggak tahu kegiatan dia apa gitu. Iya, kita nggak tahu kan soalnya. Oke. Dan setiap black hat itu, kenapa sih mereka melakukan kejahatan itu? Apakah ada kepuasan? Ada? Itu salah satunya gitu. Jadi kalau misalnya hacker udah meretas situs, mengubah halaman utama,
Apalagi yang dihack itu situs ternama atau enggak instansi pemerintah atau lembaga lah gitu. Pasti kan kalau misalnya contoh nih, waktu itu Kostrad, kalau nggak salah situs Kostrad itu pernah dihack. Nah ini baru banget lah, masih panas juga. Itu dihack dan hackernya itu namanya Indian Cyber Mafia yang masih gue inget lah gitu. Nah itu kan masih banyak setelah dia hack banyak kan berita-berita terus mention nick devicer dia gitu kan. Kemungkinan dia pengen diakui gitu dan ada kepuasan juga atau banyak motifnya sih, mungkin buat ekonomi terus kepentingan politik gitu, banyak lah motifnya. Oke. Berarti ada salah satu dorongan untuk ngehack atau jadi black hat hacker itu adalah nyari nama, ada ya? Itu salah satunya. Nyari nama buat ke siapa sih? Ke sesama hacker? Itu mungkin untuk diakui sama hacker lain gitu. Iya. Oh, okay. Mungkin itu ya. Dan tadi kan lu nyebutin juga kayak salah satu yang dihack itu adalah situs pemerintah. Ya kan? Dan itu buat ajang cari nama. Tapi gue pernah dengar salah satu statement dari salah satu podcast waktu itu, gue lewat di FYP TikTok lah ya. Dia bilang sebenarnya situs pemerintah kita itu justru jadi mainan untuk hacker-hacker baru. Itu bener nggak? Ya gue nggak bisa bohong sih, emang bener, faktanya kayak gitu sih. Ya makanya kita harus support pemerintah untuk lebih ada awareness terhadap cyber security sih. Sebenarnya pemerintah kita udah ada cara gitu yang sepertinya contoh kayak misalnya BSSN itu udah ngasih wadah untuk bug hunter lah gitu. Program bug bounty itu namanya VVDP. Jadi setiap bug hunter nemu celah di instansi pemerintah bisa report ke BSSN, melalui BSSN. Nah sama, jadi kalau misalnya celahnya atau temuannya itu valid ya dikasih reward. Tapi ada. Oke, tapi misalnya si hacker itu udah nemu celah, dampaknya kritikal. Contoh ada database dan isinya itu data pribadi. Terus kita report dan itu kan masuk impact yang lebih serius yang harus ditangani. Kritikal impactnya. Dan juga setelah memang itu valid, BSSN bakal memberikan reward. Tapi yang dikasih rewardnya itu cuma berupa sertifikat penghargaan dan merchandise. Iya. Merchandise apa? Baju, t-shirt. Iya. Oh, serius beneran? Serius. Oke. Jadi nggak sebanding banget dengan dampaknya gitu. Dampak dan effortnya ya. Iya, jadi harapannya ya mungkin sebenarnya pemerintah udah sudah merhatiin bug hunter lah, tapi at least bisa lebih menghargai lah ya. Lah gue juga mewakilkan bug hunter yang lain gitu. Sebenarnya banyak banget loh lingkungan gue yang lebih bug hunter gitu. Mereka pada curhat, ya elah gue dapat bug yang begini, dampaknya begini, cuma dapat beginian gitu. Cuma dapat Indomie. Indomie doang. Dan astagfirullah. Menurut gue sertifikat penghargaan itu gak kepake sih kayaknya. Ya buat apaan? Lu ikut seminar. Iya, lu di dunia hacking, ya ampun. Buat bayar internet juga kagak bisa. Lu ke orang Indigo ya kan? Indigo ya. Bang, gua habis bongkar ini deh bang. Iya. Kagak laku, tetep bayar bulanannya. Ya ampun gitu amat. Tapi gue yakin dengan adanya kasus Bjorka itu pemerintah lebih berbenah dan lebih memperhatikan dari segi keamanannya juga gitu. Sebenarnya udah ada prepare lah, mungkin pemerintah lah udah ada rencana gitu. Makanya tadi gue bilang tadi bukannya kita materialistis tapi realistis ya. Semua orang butuh uang bro. Siapa sih yang mau diterima kasihin terus gitu kan, daripada bikin website mahal-mahal sampai miliaran triliunan. Ya better andalkan lah
kekuatan dari bug hunter ini libatkan gitu ya, libatkan kayak orang-orang kayak lu gini, libatkan teman-teman lu yang lain, websitenya kalian yang bikin, kalian juga yang jaga. Dan itu ada apa ya, di situ tuh ada ya kata kasarnya buat makannya anak-anak ini ada dari situ juga lah gitu, paling enggak. Iya nggak sih? Iya, secara nggak langsung kan juga bug hunter membantu keamanan negara kan. Iya, dan akan meminimalisir kerugian negara juga. Betul. Ya, negara ngeluarin uang buat kalian lebih better ketimbang keluarin uang buat si yang ngejagal-jagal apa website ini kan. Dijagal sama siapa tadi yang dari Rusia misalkan di Maxim itu kan. Dia hack misalkan. Terus dia minta tebusan. Mending uang tebusannya buat bug hunter Indonesia benar. Gitu. Selain menghidupi masyarakat kita dan semua orang akhirnya tertarik gitu. Oh, ternyata ada ya sumber pendapatan yang kayaknya gue nggak harus kerja 9 to 5 dari rumah ke kantor. Gue bisa kerja dimanapun dari rumah. Bener. Tapi gue tetap dapat gaji. Kayaknya itu lebih, aduh, lo keren sih bro. Memberikan informasi baru nih. Untuk kita sebenarnya bisa belajar sih dari pemerintahan US. Mereka itu udah peduli banget loh tentang keamanan, buat prevent cyber attacks gitu. Dan setiap lembaga di US itu udah menyediakan program bug bounty. Dan dia memberikan uang besar tuh. Tergantung dampaknya sih. Tergantung dampaknya. Dari berapa ke berapa? Kita terbuka aja nih. Kalau ini kan mau bicara Amerika nih. Iya. Yang lo tahu? Mungkin bisa tiba-tiba dia nge-DM lagi. Katanya ini penawaran terakhir ya mas, untuk bulanan 500 juta sebulannya. Wow. Dia nyuruh gue untuk masuk ke sistem atau server kasino negara lain.